Hampir semua dari kita mengenal rasa khawatir. Kekhawatiran tentang masa depan, tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang relasi, tentang keputusan yang telah atau belum kita ambil. Kekhawatiran seringkali terasa begitu wajar, bahkan seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup modern. Kita diajarkan untuk bersiap-siap terhadap yang terburuk, untuk memikirkan segala kemungkinan, untuk mengantisipasi risiko. Perlahan, tanpa kita sadari, hidup kita dipenuhi oleh pikiran yang belum tentu pernah terjadi. Namun firman Tuhan datang dengan nada yang sangat kontras. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalimat ini terdengar hampir mustahil. Bagaimana mungkin kita tidak khawatir tentang apapun? Bukankah ada hal-hal yang memang layak untuk dikhawatirkan? Bukankah tanggung jawab hidup menuntut kita untuk memikirkan banyak hal? Tetapi Paulus tidak sedang mengajak kita menjadi ceroboh atau tidak peduli. Ia tidak berkata, jangan pikirkan apapun. Ia berkata, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidupmu. Karena kekhawatiran bukan sekadar memikirkan sesuatu, melainkan membiarkan pikiran kita dikendalikan oleh rasa takut akan masa depan yang belum tentu terjadi. Kekhawatiran membuat kita hidup di masa depan yang belum datang, sambil meninggalkan anugerah Tuhan yang sedang bekerja hari ini. Ketika kita khawatir, seringkali kita mengira masalahnya adalah situasi di luar diri kita. Padahal, firman Tuhan mengarahkan kita lebih dalam. Kekhawatiran adalah soal kepada siapa kita mempercayakan kendali hidup kita. Kekhawatiran muncul ketika kita merasa bahwa semuanya bergantung pada kemampuan kita sendiri. Ketika masa depan terasa seperti beban yang harus kita pikul sendirian. Ketika kita merasa bahwa jika kita tidak terus memikirkan, mengontrol, dan mengantisipasi segala sesuatu, maka semuanya akan runtuh. Tanpa disadari, kekhawatiran seringkali adalah bentuk lain dari usaha mengendalikan hidup. Dan disinilah Injil menjadi kabar baik. Tuhan tidak meminta kita memikul hidup sendirian. Ia mengundang kita untuk memindahkan beban dari pundak kita ke tangannya. Paulus melanjutkan dengan sebuah undangan yang sangat konkret. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan kata-katanya, dalam segala hal. Tidak ada hal yang terlalu kecil untuk didoakan. Tidak ada kekhawatiran yang terlalu sepele untuk dibawa kepada Tuhan. Seringkali kita menahan doa karena merasa masalah kita tidak cukup rohani atau tidak cukup besar. Padahal justru hal-hal kecil yang tidak kita serahkan kepada Tuhan perlahan membesar menjadi sumber kecemasan yang menggerogoti hati. Doa di sini bukan sekadar ritual keagamaan. Doa adalah tindakan memindahkan pusat kendali hidup. Dalam doa, kita mengakui bahwa kita bukan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita terbatas. Dan justru disitulah damai mulai bekerja. Menariknya, Paulus tidak hanya berkata, berdoalah, tetapi juga menambahkan, dengan ucapan syukur. Ini bukan kebetulan. Ucapan syukur mengubah posisi hati kita. Ketika kita bersyukur, kita berhenti berfokus pada apa yang belum kita miliki, dan mulai melihat bagaimana Tuhan telah bekerja sejauh ini. Syukur tidak menghapus masalah, tetapi mengingatkan kita bahwa Tuhan setia bahkan sebelum masalah itu selesai. Lalu Paulus menuliskan janji yang begitu indah. Maka damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai yang Tuhan berikan bukanlah damai karena masalah sudah selesai. Bukan damai karena keadaan sudah ideal. Bukan damai karena hidup akhirnya sesuai rencana kita. Ini adalah damai yang melampaui segala akal. Artinya, damai ini tidak bergantung pada logika situasi. Kita bisa berada di tengah ketidakpastian, tetapi tetap tenang. Kita bisa berada di tengah badai, tetapi tidak tenggelam. Kita bisa menghadapi masa depan yang belum jelas, tetapi tidak dikuasai oleh ketakutan. Damai ini bukan hasil usaha mental. Ini bukan sekadar teknik menenangkan diri. Ini adalah karya Allah yang aktif menjaga batin kita. Paulus memakai kata memelihara, yang secara harfiah menggambarkan penjagaan seperti seorang prajurit menjaga kota.
Damai sejahtera Allah menjaga hati dan pikiran kita dari serangan ketakutan, dari pikiran liar, dari kecemasan yang ingin merebut kendali. Penting untuk kita pahami, iman tidak menyangkal realitas penderitaan. Paulus sendiri menulis surat Filipi dari dalam penjara. Ia bukan sedang hidup nyaman ketika menulis tentang damai. Justru dari tempat keterbatasan itulah ia bersaksi bahwa damai Allah itu nyata. Ini memberi kita perspektif yang jujur. Hidup bersama Tuhan tidak berarti bebas dari masalah, tetapi bebas dari perbudakan oleh ketakutan. Damai sejahtera Allah tidak selalu mengubah keadaan di luar kita secara instan, tetapi selalu mengubah keadaan di dalam kita secara mendasar. Dan perubahan di dalam inilah yang memberi kita kekuatan untuk melangkah satu hari demi satu hari. Paulus menutup dengan satu kalimat kunci, yaitu, dalam Kristus Yesus. Damai sejati tidak berdiri sendiri. Damai itu memiliki sumber, dan sumbernya adalah Kristus. Di dalam Kristus, kita melihat Allah yang tidak jauh dari penderitaan manusia. Allah yang rela masuk ke dalam kekacauan dunia. Allah yang menanggung salib, bukan karena hidup mudah, tetapi karena kasih. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita tidak sedang berbicara kepada Allah yang jauh dan tidak peduli. Kita datang kepada Allah yang memahami rasa takut, kesepian, dan beban hidup. Di dalam Kristus, kita tidak hanya menerima penghiburan, tetapi juga kepastian bahwa hidup kita aman di tangan yang penuh kasih. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, bukan sekadar ayat penghiburan, tetapi undangan untuk hidup dengan cara yang baru. Cara hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan, tetapi oleh kepercayaan. Cara hidup yang tidak lagi diatur oleh kekhawatiran tentang masa depan, tetapi oleh kehadiran Tuhan hari ini. Ketika kita belajar membawa segala sesuatu kepada Tuhan, satu persatu, hari demi hari, kita akan menyadari bahwa damai itu bukan sesuatu yang kita kejar. Damai itu adalah sesuatu yang diberikan. Dan di tengah dunia yang terus berubah, di tengah ketidakpastian yang tidak selalu bisa kita pahami, kita menemukan satu kebenaran yang teguh, bahwa Allah setia menjaga hati dan pikiran kita. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini berarti, silakan like, tinggalkan komentar, bagikan, dan subscribe. Kiranya damai Tuhan selalu menyertai langkah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.